Dan di pekan ini ada big match antara Atalanta versus Lazio dan Roma versus Napoli. Ini semua tim yang ada di atas kita. Ini apapun hasilnya antara Atalanta, Lazio dan Roma versus Napoli itu akan sangat menguntungkan kita. Jadi pekan ini adalah kesempatan kita untuk merangsek, untuk mendekat ke 4 besar. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Jangan lupa jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat kita akan menghadapi Fiorentina ya. Kita bertandang ke Florence. Gue akan live di jam 1.30, 15 menit sebelum kick off. Gabung ya teman-teman, kita cerewetin live bareng-bareng. Ini kalau gue lihat-lihat Fiorentina di awal musim ini gak begitu baik ya. Italiano yang digadang-gadang sebagai salah satu pelatih muda berbakat di Serie A, tapi sepertinya gagal menyulap Fiorentina nih di musim ini. Padahal skuad Fiorentina menurut gue salah satu yang terbaik. Di lini depan ada Jovic, tapi top skor mereka justru Kouame. Di sisi kanannya juga ada pemain bagus banget nih, Gonzalez. Di lini tengah ada Mandragora, ada Bonaventura, cukup bagus. Terutama di lini belakang juga ada Milinkovic. Tapi sayangnya di 10 giornata awal ini menurut gue Fiorentina masih jauh dari harapan. Bahkan kalau dari posisi klasemen, Fiorentina saat ini ada di peringkat 13 teman-teman. Di bawahnya Salernitana, di bawahnya Empoli yang tadi malam baru aja dibantai 4-0 oleh Juventus. Di bawahnya Torino juga. Sepertinya kalau gue lihat dari beberapa pertandingan terakhir Fiorentina, mereka ini kayaknya mau mencoba lebih fokus ke Liga Conference nih. Mereka mungkin ingin melanjutkan kesuksesan Roma di musim lalu. Di pertandingan terakhir Fiorentina ditahan oleh Lecce yang ada di peringkat 16, seri 1-1. Tetapi di pertandingan sebelumnya lagi mereka menang 5-1 atas Hearts di Liga Conference. Dan sebelumnya dibantai oleh Lazio 4-0. Tapi sebelumnya lagi menang lawan Hearts 3-0. Terus kalah lawan Atalanta 1-0. Jadi mereka sepertinya memang agak melepas Serie A. Gue berharap banget jangan sampai Inter terpleset di pertandingan kali ini. Pertama jelas karena kita membutuhkan asupan mental sebelum lawan Pilsen. Kita juga harus melanjutkan tren kemenangan untuk bisa merangsek ke 4 besar sebelum World Cup. Menurut gua harus kita masuk 4 besar. Karena untuk pertandingan rival kita nih, Milan akan melawan Monza. Monza poinnya sama dengan Fiorentina, berarti lawannya selevel lah ini. Kemudian Udinese melawan Torino. Menurut gua ada peluang nih Udinese kesandung melawan Torino. Dan di pekan ini ada big match antara Atalanta versus Lazio dan Roma versus Napoli. Ini semua tim yang ada di atas kita. Ini apapun hasilnya antara Atalanta, Lazio dan Roma versus Napoli itu akan sangat menguntungkan kita. Kalau mereka seri ya berarti mereka kehilangan 2 poin masing-masing tim. Kita akan sangat mendekat. Dan kalaupun ada yang menang salah satunya berarti salah satu tim akan kehilangan 3 poin. Kita akan mendekat juga. Jadi benar-benar nih pekan ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan poin dengan tim-tim yang ada di atas kita. Kalau dari sisi line up, beberapa media mengatakan bahwa Acerbi akan mendapatkan kesempatan mengisi posisi Bastoni. Katanya Bastoni kena flu. Ini Bastoni sering banget kena flu nih. Dari musim lalu Bastoni sama Vidal tuh paling sering kena flu. Oh ya, yang menarik Handanovic cedera, tapi dia tetap akan ada di bangku cadangan untuk mensupport dari bench. Begitu juga dengan Lukaku, kemungkinan besar belum bermain tapi tetap akan dibawa supaya bisa mendukung dari bench. Kemudian dari sisi wingback ada kemungkinan Darmian mendapatkan kesempatan untuk di sisi kanan. Dumfries akan disimpan untuk melawan Pilsen. Untuk posisi gelandang, Inzaghi akan mempercayakan Calhanoglu, Barella dan Mkhitaryan. Lagi-lagi Noah Aslani. Sementara di lini depan yang hampir pasti mendapatkan kesempatan adalah Korea. Sementara untuk di lini depan, Korea akan mendapatkan kesempatan bermain sejak awal. Untuk duetnya masih belum pasti nih antara Dzeko dan Lautaro. Ada beberapa media yang bilang bahwa Dzeko yang akan main sejak awal, tapi ada juga yang bilang Lautaro. Lanjut berita berikutnya tentang drama Romelu Lukaku. Gua agak khawatir nih, Lukaku terlalu sering drama di luar lapangan. Jangan sampai nasibnya dia seperti Icardi ya. Sering banget ada drama non teknis, akhirnya karirnya menjadi anjlok. Untuk yang terakhir ini Lukaku posting di IG, dia terlihat sangat marah ke media The Sun. Dia bilang gini, "The Sun newspaper, Anda mencari masalah dengan orang yang salah. Teruslah bermain seperti itu. Orang saya akan menghubungi Anda." Jadi ceritanya si The Sun bikin berita tentang Lukaku yang tertangkap kamera sedang merokok ya. Judul beritanya Lucky Strike. Jadi Lucky Strike itu kan merek rokok, tapi sekaligus untuk bilang bahwa Lukaku ini orang yang beruntung, sindiran gitu ya, karena Lukaku di sini dibilangnya, Lukaku terlihat sedang menghisap rokok di tengah perhatian orang-orang pada kebugaran dia. Jadi di sini The Sun ingin mengatakan bahwa Lukaku sangat beruntung
di tengah-tengah dia sedang mendapat sorotan tentang kebugaran dia, malah sempat-sempatnya ngerokok, sebuah attitude yang tidak mencerminkan bahwa dia adalah atlet yang sedang ingin mengembalikan kebugaran. Tapi Lukaku marah banget karena dia merasa bahwa itu bukan foto dia. Tapi gue berharap sih Lukaku nggak usah terlalu sering-sering bikin drama di media lah, abaikan aja. Kan waktu di Chelsea juga dia drama kan, yang ngomongin tentang Inter, dia kangen Inter padahal dia lagi main di Chelsea. Udahlah, fokus aja di sepak bola. Gua nggak pingin si Lukaku punya nasib seperti Icardi. Ini Icardi baru-baru ini drama lagi. Istrinya Icardi atau mantan istrinya Icardi kali ya, Wanda Nara, baru-baru ini memposting foto bersama seorang laki-laki. Ini rapper dari Argentina namanya El Gante. Jadi ini dramanya berawal dari media di Argentina nih memposting berita mengklaim bahwa Icardi dengan Wanda sudah balikan. Tapi Wanda membalas tuh tweet itu dan dia membantah bahwa tidak, kami telah berpisah, kami telah bercerai. Si Icardi ngebalas tweetnya si Wanda Nara, dia bilang begini, iya memang kami sudah putus, buktinya kemarin saya ke Argentina, saya menandatangani pembatalan surat cerai, kemudian kita juga berhubungan baik, kita berhubungan seks gitu ya bilangnya. Tapi gak lama kemudian Wanda Nara bikin video klip yang saat ini sudah ditonton lebih dari 1,4 juta. Terus dia memposting adegan-adegan mesra di video klip tersebut. Tapi apapun itu, kalau Icardi ternyata berpisah dengan Wanda Nara, gua sangat amat menerima Icardi dengan tangan terbuka musim depan sebagai backup Lukaku ya, pengganti Dzeko. Icardi di puncak karirnya dia luar biasa tajam bersama Inter. Sekian dulu untuk berita hari ini teman-teman, tidak begitu banyak. Jangan lupa kita cerewetin live bareng-bareng untuk pertandingan nanti malam Fiorentina versus Inter. Silahkan komentarnya, prediksi teman-teman untuk pertandingan nanti malam gimana? Dan apakah teman-teman punya komentar untuk terkait drama Lukaku dan Icardi ini? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.